Aksi nyata modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional oleh saya Rinawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Grobogan, dengan Bapak Heri Yulianto sebagai pengajar praktik dan Ibu Titi Julihartini adalah fasilitator saya. Tujuan pembelajaran khusus yaitu membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan serta merefleksikannya. Berikut rekaman implementasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran pemahaman pembelajaran sosial dan emosional untuk PTK SD Negeri 4 Sumberagong oleh Ibu Rinawati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, sambutan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sumberagong, Ibu Endang Kapitawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 4 Sumberagong yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, sebelum acara pemaparan Ibu Rinawati dimulai, maka kita boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan ridhonya kita pada siang hari ini bisa berkumpul di ruang ini dalam rangka silaturahmi. Ibu Bapak Guru yang saya hormati, pada siang hari ini Ibu Rinawati, calon guru penggerak angkatan 7, akan memaparkan materi tentang pembelajaran sosial dan emosional. Harapan saya selalu kepada sekolah adalah semua guru dan PTK memiliki kompetensi sosial dan emosional yang bagus agar dapat menuntun anak agar bisa tumbuh sesuai dengan kodrat secara maksimal. Kita selaku guru mendidik anak adalah dengan hati nurani yang ikhlas, dengan harapan anak-anak didik kedepannya bisa terjun sebagai manusia yang hidup di masyarakat dan manusia yang akan dimanfaatkan atau bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Karena kiranya itu yang bisa sampaikan. Selanjutnya adalah saya persilakan untuk Bu Rinawati, calon guru penggerak angkatan 7, untuk memaparkan materi yang telah dipersiapkan. Monggo Bu Rinawati. Untuk acara yang ketiga, pemaparan materi pembelajaran sosial emosional oleh Ibu Rinawati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 4 Sumberagong, Ibu Endang Kapitawati, yang saya hormati rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 4 Sumberagong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kenikmatan sehingga hingga siang ini kita selesai mengajar, masih diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat untuk berbagi praktik baik di sini. Alhamdulillah. Selanjutnya terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu di sini, di mana mengikuti kegiatan saya, di mana ini salah satu dari rangkaian kegiatan calon guru penggerak yang saya ikuti, di mana saya berkewajiban untuk menyampaikan sekelumit materi apa yang saya peroleh kepada rekan-rekan, agar karena memang tujuan utamanya guru penggerak ya agar kita tergerak, bisa bergerak dan akhirnya menggerakkan teman yang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan
dalam pembelajaran demi anak didik kita semua. Definisinya nih, untuk pembelajaran sosial emosional itu adalah kegiatan kolaboratif yang dilaksanakan seluruh unsur stakeholder di sekolah untuk meningkatkan mengelola emosi. Nah, ini ada roda emosi dari Bluetooth, di mana emosi manusia itu beraneka ragam ada di situ, dan anak-anak memang wajib tahu, wajib dikenalkan apa yang saya rasakan itu apa. Ada inti dari emosi manusia itu ada rasa nikmat, waspada, kagum, teror, mengamuk, benci, duka, sedih, muak, jengkel, agresif, bosan, kecewa, cinta, optimis, sayang, dan segala hal itu adalah bermacam-macam ekspresi manusia. Nah, pembelajaran sosial emosional itu ada 4 kompetensi yang akan dikembangkan pada anak-anak didik, yaitu kesadaran diri. Kemudian kesadaran diri itu kemampuan mengelola, menyadari emosi apa yang ada di diri saya saat ini tuh yang saya rasakan apa. Kemudian manajemen diri itu untuk mengelola emosi, bagaimana bisa mengendalikan diri, menghargai orang, seperti itu. Kesadaran sosial itu adalah berhubungan dengan rasa empati, bagaimana bisa ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, bagaimana kalau kita ada di posisi seperti itu. Kemudian keterampilan berrelasi itu berhubungan dengan interaksi dengan teman, dengan masyarakat. Kemudian anak juga perlu dikembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Lalu teknik-tekniknya untuk kesadaran diri saat kita dalam pembelajaran bisa dengan menanyai refleksi, apa yang kamu rasakan hari ini, atau kita bisa membuat roda emosi tadi dalam bentuk kertas gitu, terus nempel di depan. Oh, saya yang rasakan hari ini sedih. Kenapa sedih? Oh, tadi ibu belum sempat bikin sarapan, atau karena saja bertengkar dengan adik rebutan mainan. Jadi dengan mengetahui emosi dari anak, guru akan tahu langkah apa yang dilakukan. Misal, kenapa anak ini tidak bersemangat, itu ternyata dari rumah tadi emosionalnya, jiwanya sedang seperti ini. Jadi bisa mengambil langkah yang tepat. Kemudian manajemen diri kita bisa lakukan dengan teknik stop. Stop itu pertama S-nya stop, berhenti sejenak dari segala aktivitas. Kemudian T-nya take a breath, itu mengambil nafas dalam. Jadi di tengah-tengah pembelajaran juga boleh kita suruh berhenti sejenak, kemudian mengambil nafas dalam. Jadi kita praktekkan ya Bapak Ibu. Misalnya kita berhenti, kemudian kita pejamkan mata sejenak sambil menghirup nafas dalam, dikeluarkan lewat mulut sedikit-sedikit, dirasakan, dinikmati pikiran kita agar kembali penuh ke kesadaran, penuh kembali fokus. Kemudian kita buka mata, lihat sekeliling, lihat teman. Nah, bagaimana Bu rasanya? Rasanya Setelah saya praktekkan, ternyata memejamkan mata dengan menarik nafas, terus kita keluarkan pelan-pelan melalui mulut, ternyata rasanya lega gitu, seperti fresh, seperti beban kita sedikit terkurangi dengan melakukan hal tersebut. Terima kasih Ibu, terima kasih ya sudah berpartisipatif dan bisa mempraktekkan. Memang betul, terkadang dari banyaknya aktivitas yang kita lakukan, kadang itu muncul emosi orang dan sebagainya seperti itu. Nah, itu tadi salah satu cara saat di kelas bisa kita lakukan seperti itu. Jadi mengambil jeda sejenak, dengan seperti itu kita akan berpikir lebih jernih ya Bu. Langkah yang selanjutnya akan saya lakukan, apa yang akan saya katakan dengan anak nanti hari. Kemudian keterampilan berrelasi bisa dengan cara iMessage. Ini tidak semuanya ya, karena kita sekilas saja. iMessage itu mengatakan segala sesuatunya dengan diri kita sebagai subjeknya, bukan orang lain. Jadi misalnya anak kita nakal, anak kita terlambat, itu kalau you message, iMessage dan you message itu subjeknya dia gitu. Kamu ini selalu terlambat, selalu membuat ulah, selalu seperti itu kamu. Tapi kalau iMessage misalnya gini, aduh Bu Rina
jadi sedih kalau kamu terlambat terus seperti ini. Nah, misalnya dalam satu tim kelompok sudah mau latihan terakhir ada teman yang nggak datang. Nah, ini gara-gara kamu nggak mau latihan, jadi tim kita kalah gitu. Kenapa nggak mau latihan? Karena dengan iMessage itu kan, misal ngomongnya begini, aku kecewa sama kamu, ini kan latihan terakhir kita, kok nggak datang gitu. Beda kan Bapak Ibu rasanya saat kita mengatakan gara-gara kamu dengan saya kecewa dengan perilakumu gitu kan, penerimaan di anak itu lebih beda rasanya seperti itu. Kemudian kesadaran sosial, nah, kita bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan empatik gitu. Anak-anak ini kok teman kita ada yang sakit, kasihan ya, dia juga orang yang kurang mampu seperti ini. Kita pancing kesadaran sosial anak seperti apa. Misal ada yang kita jenguk saja bu, misalnya. Nggak usah lah bu, dia kalau temannya sakit juga nggak mau jenguk. Nah, ada kan seperti itu untuk mengelola kesadaran sosial nanti kita arahkan. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan POC, problem of outcomes choice ya, memilih dengan sadar. Misalnya di awal kita, di sekolah kita ada ekstrakurikuler ini, kalau ekstrakurikuler pramuka itu nanti gini, kalau menari itu seperti ini, kita jelaskan anak-anak dipersilakan memilih tanpa paksaan dari siapapun, bahkan dari teman. Itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, pembelajaran sosial emosional itu tujuannya adalah agar peningkatan perilaku yang positif, tentu saja penurunan perilaku negatif. Yang ketiga ini penting sekali, penurunan tingkat stres, Bapak Ibu. Diakui atau tidak, sebetulnya itu setiap hari itu dengan segala hal yang kita temui itu kita sering stres gitu. Nah, kemudian peningkatan performa akademik murid, ini tujuannya. Fakta tentang PSE itu pembelajaran sosial dan emosional. Murid yang berkembang secara sosial emosional pada saat yang sama juga berkembang secara akademik. Betul ya Bapak Ibu? Kalau dia tidak istilahnya moodnya terjaga, moodnya bagus, itu akademiknya pun akan terserap dengan mudah. Tapi kalau dari pagi dia misal dari rumah moodnya sudah nggak bagus, di sekolah gurunya nggak memahami roda emosi tadi, lalu menyamaratakan apa yang harus diperlakukan ke anak, ya nggak berkembang juga, akhirnya malah turun gitu. Mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Nah itu tadi betul. Kemudian pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan secara sengaja, memang disengaja agar emosionalnya terkelola dengan baik. Tadi Bapak Ibu ini sudah saya jelaskan di awal. Nah, teknik mindfulness tadi merupakan fondasi dalam pengembangan KSE, yaitu teknik kesadaran penuh untuk mengembalikan kesadaran penuh. Selain dengan itu tadi, teknik stop tadi ya Bapak Ibu, untuk anak-anak kita bisa mendengarkan musik yang relax gitu sejenak boleh. Kemudian dengan peregangan otot. Nah, misalnya seperti ini aja, kita berdiri semua Bapak Ibu. Kita berdiri dengan kesadaran penuh. Nah, kalau jenengan berdiri tadi, saya suruh berdiri berarti berada dalam kesadaran penuh. Kalau Pak Endro tadi kaget saat temannya berdiri, berarti Pak Endro sedang tidak dalam kesadaran penuh, gitu, karena kesadarannya ada di gawai, gitu. Sementara ibu-ibu tadi penuh, sehingga begitu mari kita berdiri Bapak Ibu, nah itu berada di dalam kesadaran penuh. Oke, kita praktekkan, tirukan saya seperti ini. Kemudian begini, ambil nafas, kembali, terus lihat sekeliling dan senyum. Nah ini juga praktek melakukan kesadaran penuh, karena sadar dengan apa yang kita lakukan dan sadar dengan apa yang saya contohkan, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, dapat dilatih dari berbagai pembelajaran tubuh, perasaan, indera, pikiran. Nah, ini tadi bisa dengan jurnal, menuliskan perasaanmu hari ini bagaimana, kemudian mendengarkan lagu, boleh juga menggambar, mencoret-coret, berhenti sejenak dari pembelajaran,
cobalah sekarang gambar sesukamu lah sekarang, gambar Bu Rina sesukamu, mau ekspresi apapun. Nah, itu dia akan terbebas dari sejenak aktivitasnya tadi untuk kembali ke kesadaran penuhnya. Kemudian fokus pada 3 hal. Nah, misalnya contoh, coba pegang apa yang saya pegang. Coba sambil duduk ya Bapak Ibu. Ini untuk kembali fokus ke kesadaran penuh. Pegang apa yang saya pegang, ya Bapak Ibu guru. 1, 2, 3. Kepala. Tuh. Pak Edwi. Nah, tadi saya gimana instruksinya? Pegang yang saya pegang. Kepala. Padahal saya pegang telinga loh. Nah, pegang kepala berarti belum fokus. Instruksinya kan pegang yang saya pegang. Saya pegangnya telinga. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Pegang yang saya pegang. Oke. Oke. Mulut. Nah, sekali lagi. Tadi instruksinya kan yang saya pegang. Sementara yang saya ucapkan adalah mulut, padahal saya pegang hidung. Berarti kan kurang. Oke. Malih ya. Pegang yang saya pegang. Pipi. Nah, ini baru betul semua. Oke, setelah 3 kali kita kembali ke kesadaran penuh. Nah, ini fokus pada 3 hal yang dapat Anda lihat, dengar, dan rasakan. Boleh Bapak Ibu kita perkembangkan yang lain. Intinya tuh biar anak nggak bosan, anak nggak stres, bisa mengelola emosi dengan baik. Nah, ini penting. Kebahagiaan adalah pada saat kita dapat menghargai apa yang ada di sini dan sekarang, dan dapat membangun hubungan dan kerjasama dengan orang lain atas dasar rasa hormat dan saling menghargai. Tuh Bapak Ibu, ini menurut Rusdi Rukmarata Budayawan ya. Sekarang ke cara-cara pembelajaran sosial emosional itu bisa dengan 4 cara Bapak Ibu. Yang pertama eksplisit. Eksplisit itu membelajarkan tentang kesadaran diri misalnya ke anak emosional itu secara langsung. Jadi memang kita jadwalkan pertemuan ini melalui kokurikuler maupun ekstrakurikuler, itu akan memberikan tentang pembelajaran sosial emosional gitu. Jadi macam-macam ekspresi itu ada. Ini anak-anak takut itu saat kamu misalnya begini mau datang ke sekolah belum ngerjakan PR terus dihukum guru, nah itu rasa takut, rasa khawatir itu seperti apa, rasa kecewa seperti apa, takjub seperti apa, menghargai orang seperti apa. Nah itu secara langsung. Nah sedangkan cara yang kedua itu bisa dengan cara implisit. Implisit itu terintegrasi dalam pembelajaran. Nah, jadi contohnya tidak meluangkan waktu secara khusus, tapi dalam pembelajaran entah itu diselipkan di kegiatan pembukaan, kegiatan inti maupun kegiatan penutup itu ada. Misal di kegiatan pembukaan tadi baru kita buka ya anak-anak duduk rapi di tempat duduk, kemudian berdoa, kita ucap syukur, kemudian ditanyai di awal misalnya pertanyaan 3 hal apa yang kalian syukuri hari ini anak-anak, secara sederhana. Jadi kita ke emosionalnya dulu kita persiapkan biar bagus sebelum menerima pelajaran. Nah itu. Kemudian di tengah-tengah pembelajaran saat kita adakan metode diskusi, nah itu misal ada yang agak nyolot dan sebagainya, nah kita bisa mengingatkan dalam berdiskusi itu kalau ada teman yang ngomong yang lain dengarkan gitu. Kalau pendapatnya nggak diterima ya jangan marah misalnya gitu. Kalau bukan pendapatmu yang diterima dalam diskusi ya nggak boleh marah, kita lihat. Nah itu cara menghargai keterampilan berelasi seperti ini. Kemudian cara yang ketiga adalah menciptakan iklim dan budaya yang positif di sekolah. Sebetulnya kita sudah sering melaksanakan. Contoh anak diberi tugas regu piket, sudah nggih Bapak Ibu, cuma ya kita waktu itu tidak ada pembelajaran secara khusus gitu aja. Sebetulnya sudah melaksanakan bagaimana setiap anak di dalam kelompoknya, misal 5 orang itu berkoordinasi untuk menjaga kelas itu bersih. Kamu yang bertugas nyapu, kamu buang sampah, kamu yang membersihkan apa itu papan tulis. Nah,
seperti itu tuh dengan penciptaan lingkungan atau budaya sekolah yang baik. Misalnya di pendidik, yang pertama kita menjadi teladan atau memodelkan diri. Nah, sebagai pendidik itu kan sebetulnya teladan bagi anak-anak kita, juga untuk teman yang lain. Nah, gitu istilahnya, disadari atau tidak, kadang itu kita saling meniru gitu loh Bapak Ibu. Nah, misalnya apa? Bu Endang itu bagus sekali kalau setiap ketemu orang siapapun itu kok senyum ya. Itu kadang secara tanpa kita sadari kita meniru. Nah, itu memodelkan diri. Terus pakaiannya selalu rapi. Nah, kita di depan anak-anak juga kadang itu anak ada yang memperhatikan kita loh Bapak Ibu. Ada yang mengomeni, Bu Rina bagus kalau pakai jilbab ini. Nah, kadang ada yang itu kurang pas Bu, kurang cocok. Itu secara tidak langsung kita adalah model bagi dia gitu loh. Misal apa? Bapak Ibu guru misalnya, Pak Indro kok pakai jamnya bagus ya misalnya. Itu terus nanti Pak Edi besok tahu-tahu beli. Nah, itu kan sudah menjadi model untuk yang lain. Kemudian itu istilahnya menjadi model teladan yang baik dan seperti itu. Cara yang kedua adalah dengan belajar, Bapak Ibu. Contoh seperti saya mengikuti program guru penggerak itu secara sadar saya belajar. Nah, kemudian saya menularkan ke Bapak dan Ibu. Itu juga kita sedang belajar bersama untuk lebih memahami pembelajaran sosial emosional seperti apa. Ya, nah ini tadi toh tak praktekkan ke Udin Bapak Ibu. Saya sudah kemarin kan ya ada pegel itu disuruh masuk dan sebagainya, kok sampai 1 bulan itu nggak ada masuk gitu. Nah akhirnya tadi sore itu saya WA gitu, seperti ini WA saya, Udin masuk ya Le, kita bilang gitu. Setelahnya dengan yang lembut, kok tak lihat kok aktif baru setengah jam yang lalu gitu, berarti nomor ini aktif ya. Saya nggak sempat kan Bu itu mau ke sana 1 bulan itu nggak masuk, dia nggak masuk. Udin masuk ya Le, besok itu tes gitu. Terus lagi Bu Rina mau pindah loh, kamu nggak mau ketemu Bu Rina dulu kan? Saya bilang gitu terus. Bu Rina seragam saya hilang yang merah putih, apa boleh pakai batik gitu? Nah, saya iya boleh. Tapi dari semua hal yang kita lakukan itu adalah well-being Bapak Ibu. Well-being itu kehidupan yang bahagia, sejahtera, sebuah kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi terhadap diri kita ya harus positif, apalagi terhadap orang lain. Intinya jangan pernah merendahkan diri kita sendiri gitu loh. Aku ki opo toh, ora iso apa-apa. Jangan pernah seperti itu. Kita adalah sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, dapat membuat keputusan. Nah, kalau kita stabil, emosionalnya tenang, kita punya well-being itu membuat keputusan itu juga enak. Kemudian dapat mengatur tingkah lakunya sendiri. Pribadi yang well-being itu dapat mengatur tingkah lakunya sendiri, kemudian dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan kondisi yang baik, memiliki tujuan hidup, dapat membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dirinya, meningkatkan dirinya. Seperti itu Bapak Ibu kiranya sekilas tentang pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga yang sedikit ini ada manfaat. Jika ada hal yang baik itu hanyalah dari Allah, jika ada yang buruk itu jelas dari saya sendiri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang terakhir penutup, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara, ketika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya adalah refleksi pengalaman menggunakan kerangka 4P. P pertama adalah peristiwa. Peristiwa yang saya lakukan adalah diseminasi pemahaman dan penerapan tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional kepada rekan guru dan penjaga sekolah. Perasaan, saat saya mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas, saya merasa telah melayani murid dengan lebih baik daripada sebelum saya mengetahui tentang PSE ini. Dan saat saya membagikan pengalaman ini kepada rekan sejawat, saya merasa lega karena sudah membagikan sesuatu yang penting untuk diketahui dan dilaksanakan oleh rekan sejawat guna memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pelajaran yang saya peroleh dari pengalaman tersebut adalah setiap guru harus memiliki keterampilan sosial dan pengelolaan emosi yang baik. Karena yang kita hadapi adalah manusia, meskipun kecil mereka butuh diperlakukan dengan penuh penghargaan, kasih sayang dan dituntun agar tumbuh sesuai kodratnya. Umpan balik yang saya terima dari rekan dan murid jika saya simpulkan yaitu, saya sudah menerapkan PSE namun masih harus terus dilatih dan ditingkatkan agar terbiasa dalam menerapkannya. Penerapan. Untuk menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas maupun lingkungan sekolah, selanjutnya saya akan terus berlatih dalam menerapkannya dengan 4 indikator, yaitu melalui pembelajaran eksplisit, pembelajaran yang terintegrasi kurikulum sekolah, menciptakan iklim dan budaya sekolah, serta melalui penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Sekian paparan pengalaman dan refleksi dari saya. Terima kasih, semangat bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.